kemudian kelainan perdarahan, kehamilan, kelainan ekskresi, dan cancer. Oke, yang pertama adalah kelainan kardiovaskuler. Jadi kelainan kardiovaskuler yang paling banyak ditemukan adalah hipertensi atau darah tinggi. Hipertensi didefinisikan sebagai kondisi tekanan darah di atas 140/90. Di atas 140/90. Jadi kita bisa adalah 140. Untuk yang sistol dia adalah 90. Sebenarnya banyak klasifikasi hipertensi yang beredar ya, tapi yang saya pakai adalah yang saya ambil dari Karanza, buku Dewa Paku, yang menurut JNC8, Joint National Committee yang ke-8. Ya, dia membagi hipertensi menjadi 2 stadium, ada stadium 1 dan stadium 2. Ya, untuk stadium 1 itu ada nilai rujukannya 140 sampai 159/90/99. Untuk stadium 1 tidak ada perubahan pada perawatan giginya, udah saya highlight ya, yang pentingnya. Kemudian stage 2 itu adalah kondisi di mana tekanan darah di atas 160/100. Stage 2 sendiri kemudian dibagi menjadi 2. Kelihatan ya ini? Ada yang di bawah 180/110, ada yang di atas 180/110. Ya. Jadi kalau yang masih di bawah 180/110 itu masih boleh dilakukan perawatan dental selektif. Ya, jadi diprioritaskan perawatan dental yang sifatnya non bedah. Sementara yang di atas 180/110 itu udah nggak boleh lagi dilakukan perawatan apapun kecuali emergency. Oke. Kemudian bagaimana sih mendeteksi ada atau tidaknya hipertensi? Ya udah pasti dengan pengukuran tekanan darah. Karena semua udah belajar ya bagaimana cara mengukur tekanan darah mungkin semester 2 ya. Jadi pengukuran tekanan darah sebaiknya dilakukan 2 kali dengan interval kurang lebih 10-15 menit, kemudian di rata-rata hasilnya jangan cuma sekali doang. Takutnya misalnya klinik kamu udah lantai 2 atau lantai 3, kamu bisa naik tangga terus kamu tensi udah pasti tensinya tinggi. Gitu ya. Jadi bisa dilakukan 2-3 kali, ditunggu sampai duduk tenang dulu 10-15 menit baru hasilnya dirata-rata supaya enggak false positif, supaya enggak false hypertension. Untuk semua pasien yang nanti ada dalam kategori kelainan kardiovaskuler ini ada harapan menggunakan anestesi lokal dengan konsentrasi epinefrin lebih dari 1/100.000. Jadi kalau kamu pernah lihat anestesi lokal, obat bius yang suntik maksud saya, itu tuh isinya 2 deh sebenarnya komponennya. Yang pertama adalah obat biusnya, ya, yang untuk bikin baalnya, yang untuk bikin kebasnya. Biasa disebut dengan belakangnya itu ada kain-kainnya, misalnya PHKin, lidokain, mepivakain gitu ya. Itu yang untuk bikin kebasnya. Jadi dalam satu ampul itu selain obat yang bikin kebas juga ada isi vasokonstriktor. Ya. Vasokonstriktor itu bisa epinefrin, adrenalin, noradrenalin, dan lain sebagainya. Kenapa sih kenapa dikasih vasokonstriktor di dalam satu ampul obat bius? Kenapa nggak obat bius aja? Karena fungsinya cuma buat bikin baal. Ya. Kenapa dikasih vasokonstriktor? Satu, supaya baalnya terlokalisir. Kamu suntik di gusi, dia nggak terus ke leher, nggak terus sampai kemana-mana. Jadi baalnya yang di gusi doang, nggak baalnya ke leher, nggak baalnya ke dada. Ya, karena karena vasokonstriktor itu membuat dia terlokalisir efeknya. 2, supaya efeknya juga tahan lama. Ya, kalau dia pakai vasokonstriktor, baalnya bisa 1-2 jam misalnya ekstennya dalam satu ampul sekali suntik. Ya, kalau nggak pakai vasokonstriktor yang plain, isinya murni hanya obat bius aja 30 menit hilang. Jadi itu fungsinya vasokonstriktor. Ya, 1 untuk supaya efeknya terlokalisir, 2 adalah supaya baalnya tahan lama. Nah, kalau pasien yang udah punya hipertensi, udah punya tekanan darah tinggi, dikasih vasokonstriktor, kira-kira tekanan darahnya tambah tinggi apa turun? Tambah tinggi. Ya, ibarat kamu selang dialinin air, kalau kamu pencet selangnya, airnya tambah ini nggak tambah kenceng. Nah itu kurang lebih begitu. Jadi kalau airnya udah kenceng nih, terus kamu pencet lagi, pasti kan airnya udah kenceng lagi. Nah itu analogi kenapa orang hipertensi tidak boleh diberikan vasokonstriktor. Ya. Jadi kalau ada kata-kata tidak boleh menggunakan yang konsentrasinya lebih besar dari 1/100.000. Artinya 1/80.000 boleh atau nggak boleh? Boleh atau nggak boleh? Boleh. Kalau 1/200.000 boleh atau nggak boleh? Terbalik deh, ini pecahan.
makin gede penyebutnya artinya makin sedikit, makin kecil isinya. Ngerti nggak? Seperempat atau setengah gede kan? Ya, jadi makin gede penyebutnya justru makin kecil konsentrasinya. Jadi kalau ditanya tadi 1/200.000 boleh apa nggak boleh? Boleh. Terbalik, kalau 1/80.000 boleh nggak boleh? Nggak boleh. Gitu ya, hati-hati ya, karena ini kalau konsentrasi dia ada pecahan. Kemudian perhatikan yang misalnya penggunaan obat anti hipertensi karena bisa menyebabkan pembesaran gingi Pak. Ini kayaknya udah belajar kemarin pas Digo ya. Kategori apa yang bisa menyebabkan pembesaran gingi Pak? Ya antikonvulsan kan obat epilepsi. Ini kan saya dibahas hipertensi. Kalsium channel blocker ya. Kalau kan pasien nggak tahu ya kalsium channel blocker apaan sih gitu ya. Jadi kalau mau anamnesis obatnya berakhir dengan dipin ya, dipin, amlodipin ya. Untuk hipertensi biasanya kita rawat bersama dengan internis. Oke, yang kedua adalah penyakit jantung iskemik ya, meliputi angina pectoris dan infark miokardial. Angina pectoris itu artinya otot jantung tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup sehingga mengakibatkan nyeri dada. Sementara infark miokard didefinisikan sebagai kerusakan otot jantung akibat kurangnya aliran darah. Ya, atau bahasa awamnya bisa disebut dengan serangan jantung. Ya. Untuk penanganannya kurang lebih mirip dengan hipertensi. Ya, jadi udah pasti hindari stres. Kemudian larangan anestesi lokalnya sama dengan hipertensi tadi, tidak boleh menggunakan epinefrin yang konsentrasinya lebih dari 1/100.000. Ya. Kemudian jika terjadi infark atau serangan jantung, tunda perawatan hingga stabil kurang lebih 6 bulan. Jadi baru pada dalam perawatan itu minimal 6 bulan setelah riwayat serangan jantung terakhir. Untuk penyakit jantung iskemik rawat bersamanya dengan spesialis jantung dan tadi apa ya? Pembuluh darah ya. Bukan spesialis jantung dan paru ya, paru punya sendiri SPP. Kalau SPJP itu spesialis jantung dan pembuluh darah. Itu bahasa kerennya kardiologis. Oke, ini nice to know aja bahwa kalau misalnya terjadi serangan jantung di dental chair, jadi ada yang namanya nitrogliserin ya. Jadi nitrogliserin ini diletakkan di bawah lidah atau sublingual. Kenapa? Karena di bawah lidah itu ada pembuluh darah yang langsung ke jantung. Sehingga kalau diletakkan nitrogliserin ini bisa meringankan serangan jantung. Tapi sebenarnya apakah nitrogliserin ini? Ya, tidak. Tapi sebenarnya ketika kamu bikin private practice sendiri gitu ya, ngurus izin nih mau bikin practice sendiri, apakah diharuskan meneliti nitrogliserin? Tidak. Ya, yang diharuskan itu punya oksigen itu pasti. Terus punya set shock anafilaktik, jadi suntikan adrenalin. Tapi kalau nitrogliserin, ya, jadi ini nice to know. Oke, kemudian berikutnya adalah cardiac pacemaker atau alat pacu jantung. Ya. Alat pacu jantung ini sebenarnya ada dua tipe, ada yang tipe lama, ada yang tipe baru. Kalau yang tipe lama, dia dapat dikacaukan dengan penggunaan alat yang mengandung medan elektromagnetik seperti ultrasonik atau Holter. Ya. Kalau yang baru sebenarnya nggak dipengaruhi oleh ultrasonik dan Holter. Cuman biasanya kan kamu nggak tahu nih ini alat cadangan apa belum. Jadi kalau orang udah pakai pacemaker, dia punya kartu deh, jadi kayak KTP. Kenapa? Karena orang kalau udah pakai pacemaker itu nggak bisa lewat ini loh, metal detector. Jadi misalnya dia mau terbang nih, pesawat kan harus lewat tuh ya untuk kepentingan imigrasi security. Kan nggak boleh. Terus gimana menghindarinya kan? Nanti kamu ditahan sama petugas punya kartu itu. Kalau punya kartu ya petugasnya ngerti, oh ya ini emang nggak boleh lewat metal detector. Ya maka saya manual aja gitu. Jadi yang punya pacemaker pasti punya kartu bahwa dia menandakan dia itu pakai pacemaker gitu. Di dalam kartunya ada nomor seri alatnya sebenarnya. Tapi kan kamu nggak ngerti nomor seri alat ini masuk jenis yang lama atau jenis yang baru yang bisa dikacaukan oleh ultrasonik atau enggak. Ya kan? Sehingga biasanya rujuk aja dulu ke spesialis jantungnya yang pasang, tanya boleh apa enggak. Gitu. Ya, kalau misalnya boleh ya udah dikerjakan. Kalau misalnya nggak boleh ya dicari alternatif lain yang tidak pakai ultrasonik. Kemudian sekali manual. Atau kalau misalnya Holter kan biasa kita butuh buat bedah-bedah ya udah berarti mesti pakai skala biasa, nggak bisa pakai gitu ya.
Kemudian berikutnya ada endokarditis infektif. Ini seperti saya bahas kemarin pas materi UTM tentang periodontal medicine. Ingat, endokarditis infektif, infeksi katup jantung oleh bakteri yang bisa ditemukan pada periodontitis, ya. Jadi kalau kemarin saya udah sempat singgung sih bahwa untuk mencegah terjadinya endokarditis infektif adalah dengan pemberian antibiotik profilaksis. Saya udah sempat ngomong, cuma kan saya nggak jelasin lebih detail karena itu masuk dalam materi UAM. Ya, jadi ada 2 jenis obat deh yang diminum pasien sebelum tindakan. Biasanya kan ada juga dirawat dulu, cabut dulu giginya, baru minum antibiotik, betul nggak? Tapi ada 2 kali kamu memberikan antibiotik sebelum dilakukan tindakan. Yang pertama namanya premedikasi. Ya. Premedikasi contoh kasusnya gini, pasien datang, abses gede banget, pipinya gede, karena ada sisa akar misalnya gigi 46. Ya, ketawa dari panoramik, buka mulut ini susah, udah nggak tidur 3 hari kali, terus nggak bisa makan karena saking bengkak gede, gitu ya. Mau cabut nggak bisa dong. Nah, karena infeksinya masih akut, maka diresepkan dulu antibiotik selama seminggu untuk mengempeskan bengkaknya, supaya ketika nanti minggu depan dia datang lagi setelah selesai minum obat, dia bisa dilakukan pencabutan. Itu namanya premedikasi. Jadi memberikan obat sebelum tindakan untuk mengurangi infeksi akut supaya bisa dilakukan tindakan. Nah, sementara yang saya bahas ini namanya profilaksis antibiotik. Ya, profilaksis antibiotik artinya memberikan antibiotik 30 menit sebelum dilakukan tindakan. Kalau tadi kan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kamu beri antibiotik biasa seminggu 3 kali 500 misalnya vaksin gitu ya. Kalau profilaksis antibiotik 30 menit sebelum tindakan langsung dikasih 4 tablet ya, atau 2000 mg atau 2 gram. Kenapa dong? Kenapa langsung dikasih segitu banyak mendekati waktunya dilakukan tindakan? Karena profilaksis antibiotik tujuannya adalah menjaga supaya dalam plasma darah terdapat kadar antibiotik yang tinggi, sehingga ketika dilakukan tindakan, kalau ada bakteri masuk, antibiotiknya bisa tahan. Profilaksis antibiotik diberikan hanya pada pasien yang memiliki risiko mengalami infektif endokarditis khusus. Ya, jadi profilaksis antibiotik ini regimennya diterbitkan oleh AHA, American Heart Association. Kalau yang tadi yang saya bilang premedikasi itu nanti kamu ketemu banyak. Ya, kalau itu tadi saya bilang khususnya pasien datang misalnya mau dapat tindakan nggak bisa karena masih sakit atau bengkak gede, udah nggak tidur seminggu, nggak makan 5 hari, jadi nggak bisa dilakukan tindakan, dikasih obat dulu supaya reda infeksinya, baru dilakukan tindakan. Itu premedikasi. Tapi bedakan dengan profilaksis antibiotik, itu diberikan 30-60 menit maksimum sebelum tindakan dalam dosis yang besarnya luar biasa, 4 kali lipat dosis normal. Kalau biasa kan amoxicillin cuma 500 mg 3 kali sehari toh. Ini sekali minum tok langsung 4 tablet 2000 mg. Ya. Jadi disebut dengan antibiotik profilaksis. Di sini ada pilihannya. Jadi yang atas adalah yang untuk oral, yang bawah adalah intravena. Saya rasa kalau intravena kita nggak kepake ya, karena kan kita kalau pasien sampai udah nggak bisa minum obat secara oral, berarti nggak mungkin ke dokter gigi. Ya. Jadi yang dihafal cukup yang atas saja. Regimen gold standarnya adalah amoxicillin. Kalau alergi sama amoxicillin bisa diganti dengan clindamycin. Ya, dosisnya udah tertulis seperti ini. Ya, clindamycin nanti dosisnya kurang lebih 600 mg. Jadi 3 tablet langsung. Satu clindamycin itu ada 150 dan 300 sediaannya. Kalau 300 kan 2 tablet maksudnya. Oke, untuk kelainan kardiovaskular terakhir adalah stroke atau cerebrovascular accident ya. Ada 2 tipe, ada yang iskemik, ada yang hemorrhagic. Kurang lebih mirip-mirip penanganannya dengan kelainan sebelumnya. Kalau baru stroke harus ditunda perawatannya sampai 6 bulan setelah serangan terakhir karena dianggap sudah stabil. Jadi kemungkinan relapse atau stroke ulang itu lebih kecil. Untuk stroke rawat bersamanya dengan spesialis neurologi. Hati-hati pada pasien yang sudah pernah punya riwayat stroke, hampir 100% dia pasti mengkonsumsi pengencer darah. Biasanya seumur hidup.
karena untuk mencegah terjadinya stroke, maksudnya relaksasi stroke. Jadi dia pasti minum pengencer darah. Gitu. Nah kalau kamu mau melakukan tindakan bedah, pengencer darah itu harus dihentikan sebelum dan sesudah tindakan. Ya, jadi jangan cuma sebelum doang. Sebelum tindakan udah diberhentiin, cabut, habis itu minum lagi aja, habis cabut darahnya nggak berhenti. Jadi harus dihentikan minimal 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan tentang kelainan kardiovaskular? Gak ada? Kalau nggak ada saya lanjut. Yang kedua adalah kelainan metabolik. Yang paling terkenal dan sebenarnya yang akan saya bahas adalah tentang diabetes mellitus ya. Jadi diabetes mellitus selalu bersamanya dengan kronis, punya gejala trias diabetes mellitus, misalnya udah hafal semua ya. Polidipsi, poliurin, polifagi, haus terus, pipis terus, makan terus ya. Tapi berat badannya malah turun. Untuk diabetes ada nilai rujukan laboratoriumnya ya. Jadi untuk glukosa darah sewaktu GDS itu maksimum nilainya 200, yang puasa maksimum nilainya 125, 2 jam postprandial, 2 jam setelah makan itu maksimum nilainya 200. Ya, ini adalah kriteria laboratorium untuk mendiagnosis diabetes. Tapi kalau kadang-kadang gini, kalau glukosa darah itu tuh masih bisa dimainin oleh pasien ya. Jadi maksudnya gini, oh saya tahu nih badan saya mau gula, hari ini saya puasa seharian, jadi saya nggak makan supaya besok ketika dicek gula darah saya bagus, gitu ya. Sehingga ada parameter lain yang lebih akurat untuk mengetahui kontrol glikemik pasien, itu dengan HbA1c. Ini kayaknya udah sering ulang-ulang gitu ya. Jadi HbA1c itu orang normal pasti di bawah 6, yang tidak diabetes maksud saya ya. Di atas 6 itu kategorinya diabetes. Nah kalau dia 6-7% itu artinya kontrol glikemiknya baik. Di atas 7 kontrol glikemiknya sedang turun. Kalau diabetes ya udah pasti lah ya, kalau hiperglikemi kamu pasti nggak mau rawat, rujuk dulu ke internis untuk diperbaiki kondisi glukosanya, baru dikembalikan untuk dilakukan perawatan. Ini juga sama, nice to know aja. Jadi kalau tadi hiperglikemi ketahuan kan jelas ini, kamu tinggal nggak rawat. Ya maksudnya tinggal rujuk maksud saya ke internis, dibenerin, dibalikin, beres. Gitu ya. Yang nggak ketahuan biasanya adalah kalau gulanya bagus. Kalau gulanya bagus kan kamu bisa rawat normal seperti pasien biasa. Nah kalau gulanya bagus itu kadang-kadang kalau perawatannya prolog atau lama, maksudnya endo gitu ya, itu pasiennya berisiko terkena hipoglikemi. Apalagi kalau pasiennya suntik insulin. Gitu. Nah hipoglikemi itu yang mengerikan, bisa menyebabkan shock hipoglikemi. Shock kan cuma ada 3, hipoglikemik, anafilaktik, hipovolemi, darah atau perdarahan. Ya, itu kan yang mengerikan, yang fatal, yang bisa berakibat kematian itu kan itu hipovolemik, anafilaktik, hipoglikemik. Ya. Jadi ini protokol ini juga sama nasional seperti tadi nitrogliserin adalah kalau misalnya pasien kamu mengalami hipoglikemi pada saat di dental chair, yang paling gampang adalah dikasih glukosa secara oral. Kayak kamu kalau mau upacara bendera tuh ya kan nggak sarapan, mau semaput kan begitu keluarnya. Upacara bendera masih ada sih untuk sekolah, pas sekolah saya ya kalau dulu ya. Jadi misalnya kamu upacara bendera pagi-pagi tuh ya matahari cerah banget, terus belum sarapan, terus makan berkunang-kunang, nggak semaput, nah itu kamu hipoglikemi. Pertama di bawah UKS kita siapa? Emang bisa ya. Ya sama sama. Biasanya sih manis banget ya, bisa SMA manis, tapi ya nggak tahu juga kalau kita SMA manis. Biasanya sih saya manis banget. Sambil di bawah kamera biasanya ke gurunya, aku sih nggak sarapan, biasanya gitu nggak? Ya itu hipoglikemi sama. Jadi kalau pasien mau semaput di dental chair, biasanya itu antara 2, antara hipoglikemi kurang glukosa atau sinkop kurang oksigen. Antara 2 aja biasanya. Nah kalau dia hipoglikemi pertolongannya adalah dengan glukosa oral. Ya. Boleh pakai teh manis hangat, boleh pakai. Oke, yang berikutnya kelainan perdarahan ya. Kelainan perdarahan ini sama, dia juga punya indikator laboratoris. Ya kayak tadi diabetes ada GDS, ada HbA1c, ada 2 jam postprandial, ada glukosa puasa. Nah kalau kelainan perdarahan dia punya
banyak sebenarnya indikatornya. Yang penting udah saya garis merah. Jadi ada bleeding time, platelet count, platelet count ini jumlah trombosit, sama prothrombin time. Prothrombin time ini di kertas labnya itu judulnya namanya INR. Jadi kalau sudah prothrombin time nggak ada namanya INR. Rujukan nilai normal dan abnormalnya silahkan dibaca sendiri. Udah saya highlight 3 tes ini yang penting untuk mengetahui adanya kelainan perdarahan. Yang pertama yang paling sering ditemukan adalah penggunaan obat pengencer darah. Ya, ini tadi saya bilang obat pengencer darah itu kalau kamu mau melakukan tindakan harus dihentikan sebelum dan sesudah tindakan. Ya. Jadi kalau tadi saya bilang 3 hari sebelum 3 hari sesudah, berarti kurang lebih pasien berhenti minum 1 minggu. Betul. Jadi kalau kamu tidak yakin, jangan hentikan sendiri. Rujuk ke dokternya yang meresepkan, tanya berhenti 1 minggu boleh atau enggak. Karena berhenti lebih lama, jangan sampai gara-gara kamu berhenti seminggu cuma karena mau nyambung sisa akar 1, pasiennya pada serangan jantung, salah kamu. Ini kan lucu ya, cuma gara-gara mau nyambung 1 berhenti seminggu terus malah jadi serangan kan salah kamu gitu ya. Jadi kalau nggak pede, ini rujuk ke dokternya. Kecuali pasiennya memang tidak pernah punya riwayat serangan jantung, tidak pernah punya stroke. Cuman memang kalau cek lab tuh suka kekentalan darahnya tinggi, jadi sama dokternya suka dikasih obat pengencer darah hanya untuk maintenance. Nah kalau kayak gitu kamu mau stop sendiri masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah pernah riwayat pasang ring dari 12 misalnya, saya nggak tahu sih, atau udah pas gitu ya, jadi dia minum pengencer darah seumur hidup. Nah itu mendingan rujuk dulu ke dokternya. Pastikan saya mau melakukan pencabutan dengan anestesi mengandung adrenalin. Dan pasien mau diinstruksikan untuk menghentikan obat pengencer darahnya selama 1 minggu. Apakah ada kontraindikasi di bidang PS atau tidak? Mohon tata laksananya, terima kasih. Itu bisa kita kirim surat rujukan dulu. Tapi nanti kalau sudah kalian itu gak bakal keluar pas ujian. Ada lagi nanti kuliahnya hanya tentang menulis surat rujukan pada dokter lain. Oke. Kemudian pasca pencabutan, kalau bisa dijahit itu jauh lebih baik ya. Jadi teknik penutupan luka yang rapat dengan penjahitan itu bisa membantu mencegah terjadinya komplikasi berupa perdarahan. Kemudian warfarin tidak boleh dikombinasi bersama metronidazole. Ini kemarin sudah ada pada saat saya menjelaskan tentang terapi antibiotik dan host modulasi. Oke, kemudian ada lagi leukemia ya. Jadi kalau untuk leukemia ini nice to know aja. Jadi selama fase akut leukemia, pasien hanya boleh mendapatkan perawatan darurat, ya. Kemudian tidak boleh dilakukan perawatan bedah. Kemudian kalau misalnya ada keluhan-keluhan diberikan perawatan yang sifatnya simptomatik. Jadi kalau ada kandidasi bisa diberi obat anti kandida. Kalau misalnya ada ulcerasi oral yang diberi lidocain yang lidocain apa sih obat. Lidocain itu sebenarnya komponen obat anestesi, jadi hanya painkiller saja. Jadi diberikan yang sifatnya simptomatik. Iya, ini nice to know di sini. Yang penting yang tadi yang obat pengencer darah. Bisa lanjut? Atau udah? Berikutnya yang paling sering ditemukan adalah hamil, ya. Hamil. Waktu terlama gangguan darah adalah trimester ke-2, artinya bulan ke-4 sampai 6, 4, 5, 6. Atau kalau dalam minggu dikali 4, 16, di atas 16 weeks ya, 16 weeks sampai 24 ya, itu 24 ya. Kenapa yang paling aman trimester 2? Karena kalau trimester pertama resiko keguguran atau abortus masih cukup tinggi. Sementara kalau di trimester ketiga resiko itu preterm labor, yang akur bisa lebih. Jadi paling aman adalah trimester 2. Kalau orang hamil udah pasti ya kita langsung tidak dibolehkan untuk ronsen. Kemudian kalau misalnya ada perawatan bedah juga kalau bisa ditunda setelah melahirkan. Jadi biasa kalau ibu hamil tuh paling gampang manajemennya adalah manajemen bedah, ya perawatan bedah menurut saya. Perawatan bedah pada dasarnya semua bisa dilakukan kan, kamu paling nggak sih perawatan bedah scaling ya, kontrol plak, splinting itu kan nggak ada masalah ya.
Cuma harus hati-hati di dalam terapi fase 1 ada namanya pemberian antibiotik, terapi antibiotik kan. Nah untuk masalah obat-obatan yang diminum, nah itu ada golongannya deh yang aman untuk ibu hamil ya. Jadi kesini dulu. FDA ya, Federation of Drug apa ya ini? Saya lupa ya, dia sih kata apa? Dia sih kata apa? Federation of Drug Administration. Oh sorry, Food and Drug Administration Association. Administration. Oke, Food and Drug Administration. Atau dalam bahasa kita BPOM. Saya tapi bukan BPOM ya, ini maksudnya kalau FDA internasional punya kayak BPOM-nya kita, tapi internasional gitu loh maksudnya. Ya, jadi FDA itu mengkategorikan obat berdasarkan keamanannya terhadap bumil menjadi 4 kategori ya. Jadi ada A itu yang aman ya, aman untuk bumil. B tidak ada penelitian untuk manusia tapi di hewan aman, hewan yang hamil aman. Maksudnya pada studi hewan aman gitu maksud saya ya. Kemudian ada yang C, nah ini pada hewan ada efek, pada hewan yang hamil ada efek. Kemudian D, ini memang sudah pernah ada studi atau ada pengalaman bahwa pada manusia yang hamil itu ada masalah mengakibatkan jadi dan lain sebagainya. Kalau X ya udah nggak bisa, nggak boleh. Dibaca sendiri aja di tabel itu ada. Jadi ketika dikategorikan berdasarkan obat-obatan yang kita sering pakai untuk antibiotik seperti ini kategori. Ya, jadi tolong diambil hanya yang di kategori B saja. B aja kan pilihannya udah banyak. Paling gampang yang gold standar amoxicillin aja masuknya B. Ya kan kita paling sering ngasih antibiotik amoxicillin kan. Nah itu masuk kategori B, jadi nggak masalah, bisa dipakai. Silahkan. Clindamycin juga sama, masuk B. Metronidazole perhatikan tidak boleh diberikan pada trimester pertama. Kalau kamu bisa pakai yang di B, pakai dulu yang di B semua, jangan kemana-mana. Ini sih rata-rata kita B bisa pakai, jadi nggak masalah. Kemudian untuk analgesik dan antiinflamasi yang atas, yang bawah ini adalah obat bius. Jadi paling aman kalau analgesik apa buat ibu hamil? Iya, kasih tahu dulu nggak sih? Jadi paling gampang tuh Panadol. Pernah dengar Panadol, Sanmol, apa lagi ya kalau paracetamol tuh ya? Saya paling tahu ya Panadol, Sanmol sih. Karena kan isinya paracetamol ya, ya. Pokoknya paling aman ibu hamil paracetamol. Yang antibiotik paling aman amoxicillin. Amoxicillin alergi jadi clindamycin. Kemudian ini untuk anestesi paling aman lidocaine. Tapi kalau bisa nggak perlu anestesi yang harus anestesi. Karena anestesi kan biasa kaitannya dengan proton bedah. Proton bedah kan tadi kalau misalkan ditunda setelah melahirkan. Kecuali emergency banget ya. Yang lainnya selebihnya kalau kayak nataflam itu golongannya C. Terus etoricoxib, kalau kamu pernah dengar etoricoxib, arfoksia, ada yang pernah ini operasi gigi bungsu dioperasi dikasih arfoksia, dan itu juga ibu hamil C. Kemudian narkotik C, tramadol gitu. Konstan C juga. Jadi lebih baik paracetamol gitu. Kemudian berikutnya ada kelainan sistem ekskresi. Jadi dua organ ekskresi terbesar dalam tubuh kita adalah ginjal dan ginjal hati ya, ginjal dan liver ya. Untuk ginjal biasa kalau ada masalah rentan terjadi juga hipertensi ya, sehingga ada monitor tekanan darah bersamanya dengan internis. Untuk kriteria lab yang sering kriteria lab untuk menunjukkan ada atau tidak ada gangguan pada ginjal adalah ureum dan kreatinin. BUN itu adalah urea nitrogen atau bahasa sehari-harinya sebutannya ureum, kadar urea dalam darah. Yang harus diperhatikan adalah kalau
udah bermasalah ginjalnya, maka pemberian obat-obatan sangat dibatasi karena nggak bisa dikeluarin, nggak bisa dieliminasi. Obat itu kan juga jadi racun kan, harusnya kan dikeluarin. Ya. Jadi kalau dia sudah punya masalah ginjal ya, pemberian obat-obatan itu dibatasi. Terutama adalah obat-obat nefrotoksik itu tidak boleh diberikan, seperti NSAID, streptomycin, dan gentamicin. Dari tiga ini yang sering kita pakai NSAID. Streptomycin kan kita jarang pakai. NSAID non steroidal anti inflamatori, ibuprofen, diclofenac itu semua NSAID. Terus kalau pasiennya memiliki riwayat hemodialisis, maka kalau bisa perawatan dilakukan sehari sebelum dilakukan perawatan hemodialisis. Kemudian kalau pasiennya sudah pernah transplant, itu maka bisa diberikan antibiotik profilaksis seperti regimen yang diberikan pada infektif endokarditis. Ini nilai rujukan lab tinggal dibaca di. Kalau nilai rujukan lab saya nggak bisa hafalin sih ya, paling yang kamu hafalin DM aja. Ada sebenarnya nilai rujukan lab itu kan kamu baca kertas lab tuh ada tulisannya kan, kalau kain pasti ditandain. Jadi saya sebenarnya nggak suruh kamu hafalin, kecuali DM ya, DM soalnya kan sering banget. Jadi ini yang saya kasih tahu aja bahwa kalau tapi kamu tahu bahwa kalau untuk ginjal yang dicek adalah koreum dan kemudian liver sama rawat bersamanya dengan interna. Liver mah paling sering hepatitis ya, penyakitnya hepatitis A, B, dan C. Sama karena dia organ ekskresi untuk mengeliminasi toksin dari tubuh, maka pemberian obat-obatan juga dibatasi. Ya, terutama adalah paracetamol, NSAID, dan penicillin. Untuk pasien yang mau transplant liver, maka perawatan harus diselesaikan sebelum dilakukan transplant. Karena setelah transplant itu semua pasien pasti minum obat imunosupresan. Pasti transplant ginjal, liver itu pasti dokternya minum imunosupresan untuk menahan reaksi penolakan. Untuk liver, parameter labnya adalah COT dan SGPT. Tahan. Terakhir, medikasi dan terapi cancer ya. Medikasi yang pertama adalah bifosphonates. Pernah dengar bifosphonates? Pas kapan? Ya, tapi tidak disarankan ya phosphorylation ya, karena bisa menyebabkan bronch. Biphosphonate related osteoarthritis of the jaw. Tapi bifosphonates masih dipakai nggak sih dok sehari-hari? Ya masih dipakai karena ini adalah obat anti osteoporosis. Jadi ortopedi masih bisa berdasarkan ini untuk pasien-pasien yang punya osteoporosis ya. Baik secara oral maupun secara ada juga di intravena. Sama intinya sih tidak boleh dilakukan perawatan bedah selama pasien masih mengkonsumsi bifosphonates ya, karena untuk menghindari terjadinya si bronch itu tadi ya. Ini nggak segampang pengencer darah nih. Jadi kalau pengencer darah kan kamu bisa berhenti sendiri, efeknya kan langsung 3 hari sebelum, 3 hari sesudah. Bifosphonates nggak bisa, hitungannya months. Jadi even dia udah berhenti nih ya, di dalam darah masih ada gitu. Apalagi intravena tahannya lebih lama lagi gitu. Jadi ini nggak usah sok-sokan ya udah berhenti aja 3 hari sebelum, 3 hari sesudah. Ini harus lebih dokternya ya, boleh dilakukan tindakan atau enggak, karena ini efeknya bukan si bifosphonates sama nanti terapi cancer itu efeknya retensi soalnya. Jadi kamu nggak bisa sok-sokan ya udah 3 hari kemoterapi diberhentiin, 3 hari sebelum, 3 hari sudah, enggak. Itu cuma berlaku untuk obat pengencer darah ya. Untuk obat yang pada chapter ini tidak, ini semua harus rujuk ke dokternya dulu boleh atau enggak, karena sifat obatnya masih retensi even sudah berhenti. Jadi kalau untuk bifosphonates itu ada cek darahnya, namanya C-terminal telopeptide ya. Jadi ini untuk ngecek resiko terjadinya bronch. Boleh kamu yang suruh periksa nggak boleh. Jadi cuma kasih tahu aja bahwa ada kriteria ini, yang periksa adalah dokter ortopedi. Jadi kamu tugasnya cuma rujuk doang. Kemudian kemoterapi ya, bekerja sama dengan onkologis ya. Kalau kemoterapi, kalau bisa semua perawatan diberesin dulu sebelum cycle langsung kemoterapi dimulai. Karena sekali dimulai itu susah untuk ini, untuk melakukan perawatan. Sekali dimulai ya paling yang kalau misalnya cuma yang paliatif aja. Paliatif tahu yang menghilangkan rasa sakit aja.
non even emergency, paliatif. Prototeka dapat dilakukan ketika jumlah leukosit lebih dari 2 digit. Ini juga sama, ini rujuk aja. Oke, yang terakhir adalah radioterapi. Sama, selesaikan semua perawatan sebelum radioterapi dimulai. Ketika radioterapi sudah mulai, yang bisa dilakukan cuma paliatif sama preventif. Ya, not even emergency ya. Jadi bahkan beragas aktif saja nggak bisa. Ya, paliatif itu cuma kasih obat, anti nyeri, atau preventif. Preventif misalnya pakai fluoride supaya bikinnya nggak karies gitu doang. Jadi nggak literally hampir nggak ada tindakan yang aman dilakukan gitu maksudnya. Kalau bisa beresin dulu. Jadi kalau ada yang prosesnya questionable, fair mau ke arah pun, ini cabut-cabutin aja dulu ya. Daripada nanti bermasalah pas radioterapinya dimulai. Gitu. Itu namanya extension for prevention. Ya, perawatannya sedikit over, tapi maksudnya supaya mencegah terjadinya side effect ketika mencegah terjadinya efek yang tidak diinginkan ketika radioterapi sudah dimulai. Nah ini kalau radioterapi tadi kalau bifosfonate kan juga kan bifosfonate related osteonecrosis hujung. Radioterapi menyebabkan osteoradionecrosis. Jadi sama, bisa bikin yang kayak ini tadi. Ya, tapi namanya osteoradionecrosis. Jadi nekrosis tulang akibat radioterapi. Makanya sama, ini kalau mau melakukan perawatan juga nggak bisa right after karena dia retensi. Jadi misalnya saya udah beres tuh radioterapi, kapan Pak beresnya? Minggu lalu. Terus mau cabut masih bisa terjadi osteoradionecrosis masih. Karena ini efeknya retensi. Jadi dia bisa baru bilang tuh hitungan bulan mas. Jadi daripada gambling, sok-sokan minggu lalu udah berhenti langsung aja saya kerjain hari ini ya. Mendingan kamu tanya dokternya boleh apa enggak. Kalau dokternya bilang udah ACC baru dikerjain. Onkologis. Kalau nggak ACC nggak usah coba-coba. Kecuali program bedah, kalau cuma sekali doang ya silahkan. Tapi kalau program bedah, ya, karena ini lagi-lagi sifatnya retensi obat. Beres, sampai sini ada pertanyaan? Nanti yang nomor pas OM harusnya nggak yang sebesar, paling hipertensi, kehamilan.